Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Selviana dari semester 3A. Di sini saya akan mereview bab 5 dengan judul alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Dr. M. Rendi Ridayandi SHMH. Dalam alasan hapusnya kewenangan menuntut, yang pertama tidak adanya pengaduan pada delik aduan, yang kedua nebis in idem, yang ketiga matinya terdakwa pasal 77 KUHP, yang keempat daluarsa pasal 78 KUHP, kelima penyelesaian di luar beracara, keenam adanya abolisi dan amnesti. Macam-macam delik aduan itu ada dua. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Dalam hal ini yang dapat mengadu adalah pelaku kejahatan atau semua orang dapat mengadukannya. Yang kedua itu delik aduan relatif. Dalam hal ini yang dapat mengadu adalah orang yang terkena kejahatan atau korban tersebut. Kemudian dalam delik aduan itu yang dapat dilaporkannya adalah peristiwa kejahatannya atau perbuatan kejahatannya, sedangkan delik aduan relatif yang diadukannya adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu nebis in idem diatur dalam pasal 76, yaitu nebis in idem yang artinya tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat dan wibawa pengadilan. 2. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem itu ada 3. Yang pertama, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 2. Putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. 3. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan tidak pernah diputus. Kemudian, matinya terdakwa pasal 77 KUHP, yaitu kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini berdasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanya pelaku tindak pidana tersebut. Keempat, pembahasan selanjutnya yaitu daluarsa atau fair hearing, pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukan daluarsa ini adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga yang pertama, memperlemah ingatan terhadap gangguan atau atas ketertiban yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. 2. Menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi maksud dari daluarsa ini adalah untuk memberikan kepastian dan ketertiban umum atau hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Pembahasan yang kelima itu mengenai penyelesaian di luar beracara. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu yang pertama terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Kedua, maksimum denda harus dibayar. 3. Diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Pembahasan yang terakhir yaitu abolisi dan amnesti. Abolisi merupakan meniadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti merupakan wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi, baik sebelum ataupun sesudah dieksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti ini adalah abolisi hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, Presiden diberikan kuasa undang-undang. Artinya, Presiden tidak perlu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir, itu alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman dalam KUHP itu ada 2. Yang pertama, matinya terdakwa pasal 83, kedua daluarsa pasal 84 sampai 85. Sedangkan di luar KUHP itu ada amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila A. 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, dan B. 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. C. Ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. D. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.